Halo semuanya, perkenalkan saya Giovanni Serenasyahan dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan ataupun mentutorialkan cara penggunaan slope W dalam pemodelan stabilitas lereng. Saya akan mulai dengan menggunakan aplikasi slope W. Sebelum memulai pemodelan, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa di sini saya memiliki NIM 19446736 TK4981 yang di mana 6 digit NIM saya merupakan NIM genap dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 6, sehingga untuk nilai tercantum telah mengikuti nilai dari X dan Y pada NIM saya yang tertera seperti berikut ini. Ini merupakan tampilan awal aplikasi GeoStudio 2012 yang akan saya gunakan. Pada aplikasi ini saya akan menggunakan slope W. Selanjutnya tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ini untuk stabilitas lereng dengan analisis tipenya adalah Morgstrand Price dan di sini PWP condition formnya karena pada soal terdapat muka air tanah maka di sini akan diisikan piezometry line. Kemudian untuk sisanya akan mengikuti default dari program itu sendiri. Kemudian di sini saya terlebih dahulu akan menggambarkan lereng yang ada. Nah, dalam penggambarannya sendiri, lereng tersebut terbagi atau terklasifikasikan menjadi 2 layer, di mana oleh sebab itu saya akan menggambar 2 layer tersebut secara terpisah. Nah, di sini saya akan mulai untuk nge-sketch aksesnya, tapi terlebih dahulu karena ini bidangnya terlalu besar, maka saya akan mengganti setup page pada program ini dengan width-nya 12 dan height-nya 6. Baru kemudian saya bisa melakukan sketch access dengan sudut elevasi ada di sumbu Y dan jaraknya ada di sumbu X, di mana X aksis maksimumnya berada di rentang 48 dan sumbu Y maksimumnya ada di 21, di mana incrementnya sendiri untuk X2 dan untuk Y-nya 1. Nah, setelah saya mendapatkan hasil seperti ini, maka saya dapat menggunakan tools draw regions untuk menggambar regions pada lereng saya sendiri. Terlebih dahulu saya telah menyampaikan bahwa pada penggambaran lereng ini akan dibagi menjadi 2 layer sehingga penggambarannya akan mengikuti masing-masing layer dan terbuat secara terpisah. Layer pertama saya akan mulai menggambarkan sesuai dengan yang telah tertera pada soal yang ada. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penggambaran region pada layer kedua. Di sini sudah terlihat bahwa saya telah menggambarkan region-region yang ada dan terpisah masing-masing layernya. Selanjutnya saya akan mendefinisikan materialnya. Di sini saya mulai dengan tools draw, kemudian ke materials, dan di sini saya akan melakukan add material masing-masing. Pada material pertama, yaitu layer pertama, saya akan memasukkan beberapa parameter yang telah disepakati pada soal. Perlu diketahui juga bahwa pada step ini kita akan memasukkan parameter tanah seperti berat isi tanah, kohesi, dan juga sudut geser. Di mana pada layer kedua saya akan memasukkan nilainya. Oke, saya telah selesai. Kemudian di sini saya akan melakukan assign pada masing-masing layer yang ada. Untuk layer 2 berada di atas dan untuk layer 1 berada di bawah. Oke, saya selesai mendefinisikannya. Kemudian setelah saya mendefinisikan masing-masing material pada masing-masing layer, saya akan melakukan pemodelan lereng tersebut dengan mencantumkan muka air tanahnya seperti pada yang terlampir di soal. Di sini saya dapat melakukannya dengan toolbar key in, lalu saya menuju per water pressure, dan di sini saya akan melakukan add dan memasukkan masing-masing koordinat muka air tanah yang telah ada pada soal.
Oke. Di sini terlihat bahwa muka air tanahnya telah berhasil didefinisikan dan sepanjang garis titik-titik biru ini merupakan muka air tanah dari lereng tersebut. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa pada lereng dapat terjadi keruntuhan, sehingga kita harus mendefinisikan pola keruntuhan dari lereng tersebut dengan cara melakukan visualisasi bidang longsor. Dengan melakukan pemodelan ataupun penggambaran bidang longsor, kita dapat memvisualisasikan lokasi di mana bidang longsor tersebut kemungkinan akan terjadi melalui toolbar berupa Draw Entry and Exit Slip Surface. Di sini kita lakukan, nah untuk melakukan penarikannya sendiri kita harus sambil menahan kursor yang ada. Oke, entry dan exit slip surface-nya sendiri telah kita definisikan, kemudian kita klik apply dan done. Di sini kita langsung dapat melakukan start analysis. Di sini saya akan mulai melakukan start analysis. Nah, di sini saya akan menyimpan filenya menjadi tugas 1 Perlun Geoteknik 2022. Beberapa saat lagi akan muncul. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sepanjang warna hijau terang ini merupakan bidang longsor dari lereng tersebut dengan angka aman atau safety factor-nya ada di angka 1,193. Nah, seperti yang kita tahu bahwa angka ini masih jauh dari angka SF yang telah disyaratkan, yaitu harus lebih besar sama dengan 1,5. Nah, angka SF sendiri itu merupakan parameter untuk dapat mendefinisikan bahwa lereng itu sendiri dapat dikatakan stabil atau tidak. Dengan tidak terpenuhinya SF itu sendiri, maka kita tahu bahwa lereng ini berada pada kondisi tidak stabil. Nah, bagaimana untuk menstabilkan lereng ini? Kita harus meningkatkan nilai aman ataupun SF-nya sendiri. Nah, SF-nya sendiri itu kita dapat melakukan peningkatannya dengan cara, sebenarnya terdapat beberapa cara untuk menstabilkan lereng itu sendiri. Nah, pada prinsipnya terdapat 2 cara untuk menstabilkan suatu lereng. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan memperkecil gaya penggerak ataupun momen penyebab longsor. Nah, gaya atau momen penyebab longsor ini dapat diperkecil dengan cara merubah bentuk lereng, seperti menggali material yang berada pada zona tidak stabil, merubah lereng lebih datar ataupun memperkecil sudut kemiringan, memperkecil ketinggian lereng, ataupun merubah lereng menjadi lereng bertingkat atau multi-slope. Nah, cara yang kedua, kita dapat melakukannya dengan memperbesar gaya lawan atau momen penahan longsor. Gaya lawan ataupun momen penahan longsor ini dapat diperbesar dengan beberapa cara. Di antaranya menggunakan counterweight, yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. Nah, dengan melakukan cara ini, kita dapat meningkatkan nilai SF-nya. Nah, cara ini dapat dilakukan asalkan terdapat tempat di kaki lereng untuk tanah timbunan tersebut. Kemudian kita bisa juga melakukannya dengan mengurangi air pori di dalam lereng dengan menggunakan drainase dan rembesan. Selanjutnya, dengan cara mekanis kita dapat membuat struktur untuk stabilisasi dengan memasang tiang panjang atau tembok penahan tanah. Selain itu, kita juga memiliki alternatif cara lain, yaitu dengan aplikasi geosintetik, dalam hal ini adalah pemasangan geotekstil pada lereng ini untuk dapat menstabilkan lereng tersebut. Mungkin demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga harapannya video ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan dapat membantu dalam mempelajari cara pemodelan untuk stabilitas lereng pada aplikasi SlopeW. Sekian dari saya, terima kasih.